teman-teman, kembali lagi dengan saya Firdaus Barokah. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Di sini teman-teman udah pada tahu belum apa itu hak asasi manusia? Kalau belum, saya akan jelaskan tentang keseluruhan hak asasi manusia. Pengertian hak dan hakikat HAM. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak ada 3, yaitu 1. Pemilik hak, 2. Ruang lingkup penerapan hak, 3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Sifat mendasar fundamental tidak dapat dicabut oleh siapapun, melekat dalam diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 disebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kesimpulan tentang HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. 4. Generasi pemikiran HAM. Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Dipelopori oleh negara di kawasan Asia 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Perkembangan HAM di Indonesia. 1. Sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, lahirnya Boedi Oetomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2. Pasca kemerdekaan 1945 sampai sekarang, periode 1945 sampai 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak penyampaian pendapat. Periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer liberal. 1. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. 2. Kebebasan pers. 3. Adanya pemilu. 4. Adanya parlemen. Dan 5. Kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1859 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadinya sikap restriktif, pembatasan yang ketat atau kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Periode 1966 sampai 1998, periode 1998 sampai sekarang. Bentuk HAM. HAM yaitu ada 4, hak sipil,
hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, hak asasi terdiri dari 1. Hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi, 2. Hak legal, hak jaminan perlindungan hukum, 3. Hak sipil dan politik, 4. Hak subsistensi, hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan HAM ada 8, yaitu 1. Hak atas jaminan sosial, 2. Hak untuk bekerja, 3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, 4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh, 5. Hak atas istirahat dan waktu senggang, 6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, 7. Hak atas pendidikan, 8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. HAM dalam Undang-Undang 1945. 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, 2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum, 3. Hak kebebasan berkumpul, 4. Hak kebebasan beragama, 5. Hak penghidupan yang layak, 6. Hak kebebasan berserikat, dan 7. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nilai-nilai HAM partikular dan universal. 1. Teori realitas, fakta adanya egoisme manusia. 2. Teori relativitas kultur, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. 3. Teori radikal universal, bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk penyesuaiannya adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Sekian, terima kasih.